Olimpiade. Kali ini Kak Esri akan memberikan informasi seputar kegiatan Olimpiade Matematika Realistik tahun 2020. Olimpiade ini satu-satunya Olimpiade online yang bisa diikuti oleh adik-adik jenjang SD. Kayak gimana sih mekanismenya? Oke, pertama, untuk pelaksanaannya adik-adik tanggal 27 Juni hari Sabtu 2020. Nah, pesertanya dibagi menjadi 3 kategori. Kategori kelas 1-2, kategori kelas 3-4, dan kategori kelas 5-6. Kemudian nanti akan dilanjut dengan kegiatan final yang dilaksanakan hari Senin 28 Juni 2020. Dan terakhir nanti akan ada pengumuman juara di acara puncak Batik Ridaya menuju puncak prestasi di hari Selasa 30 Juni 2020. Nah, bagaimana sih mekanisme kegiatan tes tulis? Oke, kita simak sama-sama ya. Yang pertama adalah mekanisme tes tulis. Tes tulis ini dibagi menjadi 3 kelompok ya dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Pertama, untuk adik-adik kelas 1 dan 2 jadwalnya pukul 10.30 sampai pukul 12 siang. Kemudian untuk adik-adik kelas 3 dan 4 jadwalnya mulai dari jam 1 siang sampai pukul setengah 3 sore. Dan untuk adik-adik kategori kelas 5 dan 6 pukul 14.45 sampai dengan 16:15 menit. Itu jadwalnya ya. Peserta yang sudah terdaftar sebagai peserta Olimpiade Matematika Realistik akan memasuki grup WhatsApp. Nah, ada beberapa tata tertib yang kita sepakati ya selama di grup WhatsApp. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan live dari grup yang sudah disediakan panitia. Kemudian, apabila mau chat, nah silahkan di waktu yang diizinkan oleh panitia. Dan apabila ada penggantian nomor WhatsApp, peserta chatnya kepada admin ya. Kemudian, nah adik-adik semuanya tetap bersikap positif dan menjaga nama baik diri dan juga sekolahnya. Dan yang paling penting adalah nomor WhatsApp-nya harus selalu aktif karena ini adalah Olimpiade online. Untuk selanjutnya, di tanggal 27 kita akan melakukan tes tulis. Mekanismenya cukup sederhana. Adik-adik siapkan aplikasi Zoom dan juga WhatsApp-nya. Karena nanti adik-adik akan kami kelompokkan ke dalam beberapa kategori. Seperti itu. Nah, apa aja sih harus disiapkan? Untuk adik-adik peserta Olimpiade yang pertama disiapkan selain dari aplikasi WhatsApp dan juga Zoom, ialah menyiapkan alat tulis seperti HVS atau kertas folio. Kemudian alat tulis, pensil dan juga penghapus. Dan adik-adik diperbolehkan menyiapkan alat bantu seperti kalkulator. Untuk selanjutnya, adik-adik nanti akan diberikan link Zoom oleh panitia. Nah, nanti adik-adik masuk ke link Zoom itu ya. Kemudian ketika di Zoom, gunakan nama asli. Jadi pastikan nama profilnya adalah nama adik-adik, bukan nama orang tua. Kemudian ketika adik-adik berada di Zoom, adik-adik akan menerima informasi dan melakukan Olimpiade selama 90 menit. Soal akan diberikan melalui WhatsApp, jadi adik-adik bisa buka WhatsApp-nya sambil mengerjakan. Dan setelah mengerjakan, adik-adik memotret foto tersebut. Kemudian dikirimkan ke nomor panitia. Cukup sederhana. Olimpiade online ini bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, untuk selanjutnya adik-adik yang perlu diperhatikan ketika mengerjakan soal Olimpiade, pastikan semua lembar jawaban harus ada identitasnya. Minimal nama, kelas, dan sekolah. Dan jawaban yang difotokan harus jelas ya, pastikan terbaca agar mudah diperiksa oleh panitia. Selama tes berlangsung, adik-adik tetap mengaktifkan aplikasi Zoom-nya. Seperti itu kurang lebih mekanisme tes tulisnya. Nah, adik-adik setelah pelaksanaan tes tulis nanti akan dinilai oleh Dewan Juri. Apa saja sih kriterianya? Yang pertama tentunya adalah ketepatan konsep ya. Dan yang kedua adalah kelengkapan jawaban adik-adik berdasarkan teori Polya, di mana adik-adik akan mendapatkan
soal tentang masalah nyata, kemudian adik-adik ubah ke dalam bentuk model matematika, dan kemudian cari solusinya seperti apa. Dan terakhir, selain solusi matematika, adik-adik harus berikan solusi nyata. Jadi kurang lebih seperti ini ya adik-adik, untuk menjawabnya itu harus lengkap, ada diketahui, ada ditanyakan, ada cara jawabannya, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, dan terakhir adalah kreativitas berpikir adik-adik. Jadi berikan jawaban yang terbaik ya. Untuk selanjutnya adalah mekanisme final ya. Jadi peserta yang melakukan seleksi nanti akan diambil 6 orang dari setiap kategorinya untuk memasuki babak final. Babak final kali ini beda juga ya adik-adik. Jadi adik-adik akan melakukan presentasi dengan aplikasi Zoom. Pastikan Zoom-nya selalu aktif ya. Oke, sekarang kita coba yang mekanisme finalnya ya. Jadi yang pertama, adik-adik tetap mempertahankan nama profil itu harus adik-adik, nama adik-adik. Nanti adik-adik akan mempresentasikan salah satu konsep matematika di depan dewan juri. Nah, konsep matematikanya cukup pilih salah satu aja. Tentunya yang sesuai dengan kelas adik-adik. Pilih yang paling adik-adik kuasai. Adik-adik nanti akan mempresentasikan kurang lebih selama 15 menit. Nah, ketika presentasi boleh dibantu dengan media yang mendukung. Upayakan medianya mudah terlihat ketika nanti presentasi di Zoom. Nah, setelah itu nanti dewan juri akan memberikan beberapa pertanyaan kepada adik-adik untuk mengetahui kreativitas dari adik-adik dalam menjawab pertanyaan. Jadi, kalau adik-adik sudah menyelesaikan finalnya, tinggal ditunggu. Nanti dewan juri akan memeriksa dan hasilnya akan diumumkan di acara puncak Batik Tridaya. Nah, apa sih yang menjadi penilaian ketika adik-adik presentasi? Kayak kita simak ya. Yang jadi penilaiannya yang pertama adalah percaya diri adik-adik. Kemudian ketepatan dalam menjawab setiap pertanyaan, ketepatan konsep yang dipaparkan, dan kreativitas dalam berpikir. Oke, 4 poin itu yang akan menjadi penilaian dari dewan juri. Dan terakhir adalah pengumuman pemenangnya. Sebagai tambahannya, keputusan pemenang ada di dewan juri yang tidak bisa diganggu-gugat. Oke adik-adik, cukup sekian mekanisme final dari Olimpiade Literasi Matematika Realistik. Terus ikuti informasi dari Batik Tridaya, adik-adik bisa dapatkan informasinya di media sosial kita. Ada di Instagram batik_med, ada juga di channel YouTube kita, Kursus Bahasa Matematika, atau Facebook Bahasa Matematika. Kelebihannya untuk adik-adik yang ikutan kompetisi ini adalah setiap peserta dapat hasil analisa yang nantinya akan dikirim setelah pelaksanaan Olimpiade selesai ke email masing-masing. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat dan kita nantikan di tanggal 27 Juni 2020. Selamat berjuang!